Monster ini adalah monster hibrida yang memiliki tubuh perkasa, seorang laki-laki, dan memiliki kepala banteng. Monster ini sangat kuat dan merupakan pasukan tempur kerajaan Krete dalam berperang dengan kerajaan yang lain. Kekuatannya setara dengan 10 orang laki-laki dewasa. Monster ini juga sangat suka memakan daging manusia. Dia adalah Minotaur, monster mitologi Yunani dari Pulau Krete. Minotaur dalam bahasa Yunani kuno berarti banteng milik Raja Minos. Orang Yunani kuno menyebutnya demikian karena Minotaur adalah monster yang dimiliki Raja Minos dari Kepulauan Krete. Dikisahkan supaya mau tunduk dan menuruti dengan kemauan Raja Minos, Minotaur harus melakukan ritual khusus, di mana ritual ini harus dilakukan di bulan ke-10 pada bulan purnama. Pada ritual ini, dia harus memakan 7 orang pemuda dan melampiaskan nafsu seksualnya kepada 7 gadis yang masih perawan. Jika ritual ini tidak dipenuhi, Minotaur akan kehilangan kontrol dan mengamuk. Untuk mengantisipasi amukan dari Minotaur, Raja Minos sengaja membangun labirin dan membiarkan Minotaur tinggal di dalam labirin. Ada beberapa versi yang bisa kamu temukan dalam kisah Minotaur. Saya memilihkan versi yang terdengar masuk akal dan lebih enak untuk dinikmati. Oke, mari kita mulai. Awal mula kisah dari Minotaur ini berawal dari kondisi yang ada di kerajaan Krete, di mana Minos harus bersaing dengan saudara-saudaranya untuk menjadi penguasa. Minos lalu berdoa kepada dewa laut Poseidon untuk membantu persaingan perebutan kekuasaan ini dan bisa menjadi raja Krete. Dewa Poseidon menyanggupi keinginan dari Minos. Akan tetapi Dewa Poseidon meminta Minos untuk mempersembahkan banteng tercantik yang lahir dalam kawanannya kepada Poseidon setiap tahun sebagai tumbalnya. Minos pun menyanggupi hal itu. Singkat cerita, Minos pun mampu memenangkan persaingan dengan saudaranya dan akhirnya menjadi raja. Setelah berhasil menjadi raja, Minos bertemu dengan gadis yang bernama Pasiphae dan jatuh cinta pada pandangan pertama. Dikisahkan Pasiphae ini adalah putri dari Dewa Matahari Helios dan puri Pulau Krete yang bernama Perse. Perpaduan antara dewa dan peri inilah yang membuat Pasiphae menjadi gadis yang terkenal dengan kecantikannya. Hal inilah yang membuat Raja Minos meleleh hatinya dan tak lama kemudian Raja Minos dan Pasiphae pun menikah. Setelah menjadi penguasa di Krete, Raja Minos selalu taat untuk mengorbankan banteng tercantik yang lahir dalam kawanannya kepada Poseidon setiap tahunnya. Ritual ini mengingatkan saya tentang larung sesajen kepala kebu. Kebu itu nama banteng dalam bahasa Jawa. Larung sesajen kepala kebu ini dilakukan di pantai Laut Selatan yang ditujukan kepada Kanjeng Ratu Kidul, penguasa Laut Selatan. Ya, ceritanya hampir mirip juga ya. Poseidon kan juga dewa dari laut ya. Ya, mungkin ada hubungannya. Kayaknya nanti akan saya bahas sendiri di video yang lain. Hingga pada suatu ketika di mana banteng yang dikurbankan adalah banteng yang sangat cantik dan menawan. Kecantikan banteng ini membuat
Pasiphae terpesona dan meminta Raja Minos untuk tidak mengirimkan banteng ini ke Poseidon. Di zaman Yunani kuno, entah mengapa para wanita suka sekali kepada banteng atau sapi. Itulah mengapa Dewa Zeus harus mengubah dirinya menjadi sapi untuk mendapatkan cinta dari Europa, ibu dari Raja Minos. Balik lagi ke cerita awal, karena desakan dan rengekan dari istrinya inilah Raja Minos pun mengorbankan pengganti banteng lain yang lebih rendah kualitasnya dan menyimpan banteng yang disukai istrinya tersebut. Minos percaya bahwa Dewa Poseidon akan menerima pengorbanan pengganti dari banteng itu, mengingat sudah bertahun-tahun dipersembahkan banteng yang sangat cantik. Pada proses ritual pengorbanan, ternyata Dewi Poseidon mengetahui kalau banteng yang dikorbankan bukan banteng yang paling cantik. Maka murkalah Dewa Poseidon. Hujan melanda Kreta berhari-hari dan ombak tinggi di mana-mana, sehingga nelayan Kreta tidak bisa melaut. Dewa Poseidon juga menghukum Raja Minos dan mengutuk istrinya Pasiphae. Kutukan ini membuat Pasiphae jatuh cinta dan mempunyai nafsu yang tinggi untuk berhubungan intim dengan banteng yang tidak jadi dipersembahkan tadi. Dan kutukan ini akan berakhir ketika Pasiphae melakukan hubungan intim dengan banteng. Raja Minos dan istrinya Pasiphae pada awalnya tidak terlalu menggubris kutukan dari Dewa Poseidon. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, Pasiphae merasakan kegelisahan yang luar biasa dan selalu bermimpi melakukan hubungan intim dengan banteng setiap malam. Raja Minos menjadi bingung dan memanggil para nasihatnya untuk mencari solusi. Untuk mengakhiri kutukan ini, mau tidak mau istrinya harus berhubungan intim dengan banteng, dan tentu saja kalau berhubungan intim secara langsung tidaklah mungkin karena akan mengancam nyawa dari istrinya. Salah satu penasehat mengutarakan solusinya, yaitu permaisuri berhubungan intim dengan banteng di dalam patung banteng betina yang dilubangi, di mana permaisuri masuk ke dalam banteng tersebut dan bagian alat kelamin patung dilubangi sehingga banteng bisa berhubungan intim dengan aman tanpa harus membahayakan permaisuri. Ide tersebut diterima oleh Raja Minos dan meminta pengrajin kenamaan Daedalus untuk membuat patung banteng. Tak lama kemudian, hubungan intim antara banteng dan permaisuri pun terjadi. Dan seketika itu kutukan hilang. Pasiphae tidak merasakan kegelisahan dan mimpi berhubungan intim dengan banteng hilang seketika. Walaupun sedih dan marah ketika melihat sang istri harus disetubuhi oleh banteng, tetapi Raja Minos tidak menyalahkan Pasiphae. Dia menganggap hal ini adalah harga yang harus dibayar demi cinta terhadap istrinya. Tak lama berselang, Pasiphae hamil dan melahirkan sebuah makhluk yang memiliki tubuh manusia tapi berkepala banteng. Makhluk ini bernama Asterius, tetapi kemudian populer dengan sebutan Minotaur. Pasiphae merawat Minotaur dengan penuh kasih sayang. Tak disangka-sangka Minotaur tumbuh membesar dengan sangat cepat, dan dalam waktu yang relatif singkat Minotaur sudah berukuran laki-laki dewasa. Minotaur diberkahi kekuatan yang sangat kuat. Kekuatannya bahkan dinilai setara dengan kekuatan dari 10 laki-laki dewasa. Melihat kekuatan yang luar biasa ini, Raja Minos sering menjadikan Minotaur sebagai senjata utama dalam berperang dan mengalahkan musuh-musuhnya. Hingga pada suatu ketika Minotaur mendadak memiliki nafsu makan yang luar biasa, dan belakangan diketahui kalau dia suka makan daging manusia.
Hal ini diketahui saat pelayannya mendadak hilang dan ditemukan darah berceceran di kamar Minotaur. Tak hanya itu, nafsu seksualnya juga menjadi lebih tinggi dari biasanya. Banyak pelayan wanita juga menjadi korban kebinalan dari Minotaur. Suatu saat ketika hasratnya tidak terpenuhi, istana menjadi gempar dan dia menjadi marah, liar, dan ganas seperti hewan liar. Akhirnya Minotaur dikurung dalam kerangkeng besi. Akan tetapi Pasiphae tak tega melihat Minotaur di kerangkeng, maka dia meminta Raja Minos untuk mengatasi masalah tersebut. Raja Minos akhirnya meminta Daedalus untuk membuatkan labirin sebagai tempat tinggal Minotaur. Labirin itu letaknya tepat di bawah istana. Labirin adalah sebuah ruangan yang memiliki jalan yang rumit, berliku-liku, serta memiliki banyak jalan buntu, sehingga orang yang masuk ke dalam labirin tidak akan bisa keluar dengan mudah, dan secara sistematik akan mengarahkan orang tersebut untuk masuk ke pusat labirin, dan di pusat labirin inilah Minotaur tinggal. Raja Minos meminta pertolongan seorang tabib untuk menyembuhkan Minotaur supaya istrinya tidak bersedih. Sang tabib pun berdoa meminta petunjuk kepada dewa dan akhirnya menemukan jawabannya. Supaya Minotaur tidak menjadi hewan liar, dia harus makan 7 pemuda dan berhubungan intim dengan 7 gadis yang masih perawan tepat di bulan purnama pada bulan ke-10. Sang raja pun menyanggupi nasihat dari tabib. 7 orang pemuda dan 7 orang gadis didatangkan dari daerah jajahannya sebagai upeti. Jika tidak, maka akan dilepaskan monster Minotaur untuk menghancurkan daerah itu. Ritual itu pun dilakukan dan berhasil menjadikan Minotaur lebih jinak dan berperilaku seperti manusia pada umumnya. Pasiphae pun senang dan bisa menemui Minotaur kembali. Ritual tak lazim ini mengundang kecemburuan dari Ariadne, putri dari Raja Minos, karena ayahnya selalu mengistimewakan Minotaur yang notabene adalah seekor monster. Tak lama berselang, kerajaan Athena yang berada di bawah jajahan kerajaan Kreta sudah waktunya untuk menyerahkan upeti dan tumbal ke Kreta. Putra Raja Aegeus dari Athena, Pangeran Theseus, menawarkan diri ke ayahnya untuk ikut menjadi pemuda yang dijadikan tumbal. Tentu saja Raja Aegeus menolak dengan tegas dan tidak setuju. Tetapi Theseus bersikeras dan mengatakan telah mempersiapkan dirinya untuk rencana ini. Dan dia berkata, jika dia bisa mengalahkan Minotaur, maka kerajaan Athena bisa merdeka dari Kreta. Dengan berat hati, Raja Aegeus menuruti permintaan dari putranya, dan sesampainya di Kreta, tak sengaja rombongan upeti dan tumbal bertemu dengan Ariadne. Entah apa yang merasuki jiwanya, mendadak Ariadne tertarik dan jatuh cinta pada pandangan pertama ke Theseus. Perasaan jatuh cinta ini melahirkan ide ke Ariadne untuk membuat rencana membunuh Minotaur. Maka disusunlah rencana tersebut. Sebelum tumbal dieksekusi, Ariadne minta waktu untuk berduaan dengan Theseus kepada penjaga. Secara singkat, dia mengatakan kalau dia putri dari Raja Minos yang ingin membunuh Minotaur dan ingin Theseus membantu mewujudkannya. Sebagai hadiahnya, dia akan memberitahu cara untuk keluar dari labirin. Mendapat angin segar, Theseus mengungkapkan jati dirinya sebagai pangeran dari Athena dan berjanji akan menikahi Ariadne dan membawanya ke Athena setelah berhasil membunuh Minotaur dan keluar dari labirin.
Tak lama kemudian dikeluarkan sebuah belati dan bola benang ajaib dari pakaian Aryatna. Dia mengatakan kalau belati ini bisa menusuk tebalnya kulit Minotaur dan membunuhnya. Sedangkan bola benang ajaib ini akan membantu Theseus untuk keluar dari labirin dengan mengikuti jalan yang ditandai oleh benang ini. Eksekusi pun dilakukan. Ke-14 orang dari Athena pun dilepas dan disuruh masuk ke dalam labirin. Terdengar suara meraung-raung yang mengerikan dari dalam labirin. Itu tandanya insting Minotaur sudah menjadi hewan liar. Dengan agak gugup, Theseus memberanikan diri untuk langsung mengarah ke pusat labirin. Ke-13 orang yang lain disuruh diam dan bersembunyi. Sedangkan dia akan pergi ke Minotaur dan bertarung. Tak lama kemudian dia akhirnya mencapai pusat labirin dan menjumpai Minotaur yang tinggi sedang meraung-raung. Melihat ada manusia di depannya, Minotaur langsung menerkam. Theseus dengan sigap langsung menghindar. Tahu kekuatan Minotaur sangat besar, Theseus menggunakan taktik hit and run, sehingga pada saat ada kesempatan dia akan menusuk Minotaur dengan belati, lalu dia berlari bersembunyi. Hal ini dilakukan sampai Minotaur kehilangan banyak darah dan lemas. Sampai akhirnya Theseus menemukan Minotaur dalam keadaan lemah tak berdaya akibat kehilangan banyak darah. Dan di saat itulah Theseus memenggal kepala Minotaur. Kepala Minotaur dibawa keluar labirin dengan bantuan benang ajaib. Theseus juga membebaskan 13 orang yang masuk ke labirin bersamanya tadi dan melarikan diri menuju kapal yang sudah disiapkan di pantai. Theseus menepati janjinya untuk mengajak Aryatna melarikan diri ke Athena, walaupun pada akhirnya Theseus mengkhianati Aryatna dan meninggalkannya di Pulau Naxos. Theseus pun kembali ke Athena dan membawa kepala Minotaur sebagai bukti kalau dia telah membunuh Minotaur. Dia akhirnya menjadi sangat populer dan dianggap sebagai pahlawan Athena, dan inilah akhir kisah dari Minotaur. Cerita Minotaur ini memang ada berbagai macam versi. Dari versi yang ada, saya merangkumnya dan menambahkan beberapa intrik supaya alur ceritanya menjadi pas, nyambung, dan seirama. Contohnya seperti kisah Minotaur yang menjadi pasukan perang. Kisah ini tidak ada di versi manapun. Akan tetapi hal ini menjadi nyambung dengan nama dari Minotaur, yaitu banteng dari Raja Minos, dan juga keperkasaan kerajaan Kreta dalam menaklukkan daerah jajahannya. Saya tidak bermaksud menghilangkan versi aslinya, tetapi berupaya supaya cerita yang saya ceritakan menjadi lebih enak untuk didengar dan dinikmati, seperti halnya film-film Hollywood. Akhirnya kita berada pada penghujung video ini. Terima kasih sudah menyimak kisah dari Minotaur atau Minotaurus, monster berkepala banteng berbadan manusia dari mitologi Yunani. Saya harap kamu menikmatinya. Jumpa lagi di cerita mitologi berikutnya. Saya Wahyu undur diri. Until next time dan bye-bye.